Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GD Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para Habib Alwi Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, di sini ada sebuah cuplikan video dari Dr. Sugeng Sugiarto ya. Kemarin banyak sekali yang komentar di video saya atau di konten-konten saya bilangnya tolong katanya tanggapi atau membuat konten tentang Dr. Sugeng Sugiarto. Oke, kata saya. Di sini ada sebuah cuplikan yang sangat bagus, saudara. Sebuah cuplikan video dari Dr. Sugeng Sugiarto untuk Ustadz Wafi ya, untuk Ustadz Wafi ya. Jadi ini dia cuplikan videonya, kita dengarkan bersama-sama. Jadi Wafi, saya terang-terang bilangan, kamu tuh nggak ilmiah goblok. Kalau nggak percaya, kamu tes TPA. Saya bayari. Urusan kamu sholat jungkir balik, terserah. Itu urusanmu dengan Tuhanmu. Tapi Tuhanmu mewajibkan kamu belajar ilmu apa aja. Yeah. Dan ilmu, ikuti definisi modern seperti yang saya tulis di sini. Itu ilmu. Yeah. Kalau ilmu nasab itu bangkai ilmu. Ya udah gitu aja. Salam ya Wafi ya. Oh, jadi itu saudara. Ya. Jadi si Wafi ini kata Dr. Sugeng ya, Ustadz Wafi ini tidak pernah belajar ilmu katanya. Ya kalau saya sih kayak gini, dibilang sependapat sama Dr. Sugeng ya saya sependapat. Karena apa? Wafi itu kebanyakan emang modal ngeyel. Modal ngeyel, terus banyak sekali beberapa pertanyaan yang tidak masuk akal. Dia kalau seandainya meminta diskusi, meminta debat, apa gimana kayak gitu. Kalau untuk orang yang pintar sebenarnya itu, si Wafi ini nggak perlu dilayani. Lo debat sama orang ngeyel tuh percuma, itu loh. Lo Wafi ini modalnya modal ngeyel. Coba apa yang dijadikan dia rujukan? Saya mau tanya. Dikit-dikit mengatakan apa? Orang Basim Asy'ari aja tidak pernah membatalkan nasabah alwi kok. Kan kayak gitu. Setiap dia mengeluarkan statement atau mengeluarkan pernyataan pasti si Wafi mengatakannya seperti itu. Jadi pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama itu dibawa sama si Wafi itu. Satu persatu itu dipanggil namanya. Basim Asy'ari, Mbah Holil Bangkalan, Senawi Al-Bantani dan yang lainnya. Lo ya jelas lah. Pendiri-pendiri NU tidak membatalkan nasabah alwi karena apa? Ulama-ulama pendiri Nahdlatul Ulama itu tidak pernah mengisbat nasab alwi, saudara. Kapan beliau-beliau ini mengisbat nasab alwi? Coba saya mau tanya. Saya berkali-kali udah menjelaskan, bahkan saya sudah pernah menunjukkan kitabnya Basim Asy'ari. Tidak ada di dalam kitabnya Basim Asy'ari itu yang mengatakan kalau nasab alwi itu sahih. Atau Basim Asy'ari itu mengisbat nasab alwi. Atau Basim Asy'ari itu membatalkan nasab alwi. Memang betul. Basim Asy'ari tidak pernah membatalkan nasab alwi karena Basim Asy'ari juga tidak pernah mengisbat nasab alwi. Jadi seperti itu. Makanya kata saya bilang apa, si Wafi ini orangnya modal ngeyel. Terus yang tidak sependapat sama si Wafi ini dikatakan apa? Wahabi, dikatakan Syiah. Ya seperti itu. Itu aja modalnya. Coba kalau kalian lihat konten-kontennya si Wafi. Dikit-dikit yang dibahas apa? Kitabnya Kiai Imaduddin itu katanya kitabnya orang Wahabi. Kitabnya Kiai Imaduddin itu dikatakannya kitabnya orang Syiah. Pernyataan-pernyataan si Wafi seperti itu, statement-statementnya si Wafi emang seperti itu. Makanya saya ngomong apa berkali-kali, kalau orang pintar gak akan mungkin mau melayani si Wafi. Bukan al-kaburi, buat apa ngelayanin orang ngeyel, gitu loh. Makanya langsung ditantang sama Dr. Sugeng tadi, bilang apa? Coba tes TPA katanya. Ya, mau dibayari sama Dr. Sugeng untuk mengetes kecerdasan si Wafi itu sampai sejauh mana gitu. Ya kalau kata saya disebut cerdas enggak. Loh, kenapa saya menyebut si Wafi ini tidak cerdas? Loh, bayangin aja coba, sama kalian bayangin sendiri, ya. Saya katakan suatu karya tulis ilmiah itu wajar kalau seandainya mengambil referensi dari sana, mengambil referensi dari sini.
comot sana, comot sini nggak jadi masalah. Namanya karya tulis ilmiah. Namanya karya tulis ilmiah itu kan kita menemukan suatu permasalahan. Kalau kita sudah menemukan suatu permasalahan, otomatis kita harus membuat suatu rumusan masalah. Setelah kita membuat rumusan masalah, nanti kita bisa menentukan suatu metode penelitian. Saya berkali-kali mengatakan seperti itu, tapi kata si Wafi apa? Tesisnya Kiai Imaduddin itu apa sih katanya, bisanya cuma comot sana, comot sini. Nah itulah kata saya. Makanya kenapa Dr. Sugeng mengatakan kalau si Wafi itu GBLK, ya karena itu. Karena tidak tahu ilmiah, tapi sosokan paling pintar secara ilmiah. Itu. Nggak tahu ilmiah si Wafi itu sebenarnya. Ya. Itu Dr. Sugeng sudah mewakili omongan saya tentang si Wafi. Sebenarnya seperti itu. Kalau si Wafi pintar terkait ilmiah, dia tidak akan ngomong kayak gini. Kenapa sih tesisnya Kiai Imaduddin itu kok comot sana, comot sini? Ya. Nggak akan mungkin bicara seperti itu kalau si Wafi itu pintar. Kalau si Wafi pintar nggak akan mungkin bicara kayak gini. Kiai Imaduddin itu menghina sana, menghina sini. Lu apa kabar dengan Habib Rizik? Apa kabar dengan Habib Bahar? Yang suka hina sana, hina sini dikomentari sama si Wafi. Giliran Kiai Imaduddin yang hanya sekedar menyindir dikomentari sama si Wafi. Nah itulah kenapa Dr. Sugeng mengatakan kalau si Wafi itu tidak cerdas. Itu. Ya. Jadi seperti itu. Wakili yang ada di hati saya, Dr. Sugeng itu sebenarnya. Dan sebenarnya saya itu udah nggak mau membahas si Wafi itu, sebenarnya saya nggak mau. Tapi berhubung tadi pernyataan Dr. Sugeng tadi membahas tentang si Wafi, jadi saya ulangi lagi. Jadi seperti itu, saudara. Jadi saya kasih paham lagi ya. Si Wafi itu tidak cerdas. Kata Dr. Sugeng tadi kan. Si Wafi itu GBLK, kalau pengen tahu. Jadi apa si Wafi apa? GBLK si Wafi itu. Kalau dia pintar ya, dia tidak akan mungkin ceramah atau membuat statement yang bilangnya apa? Kiai Imaduddin itu bisanya comot sana, comot sini. Nah itulah kesalahan si Wafi itu ternyata dari siapa? Dari statement ngeyelnya sendiri. Makanya waktu saya lihat videonya si Wafi ngomong kayak gitu, saya ketawa. Oh ini nggak tahu ilmiah berarti. Orang ini nggak ngerti tentang ilmiah. Kalau orang ini mengerti tentang ilmiah, nggak mungkin berbicara serampangan seperti itu. Orang jelas-jelas Kiai Imaduddin menemukan suatu masalah kok. Masalah yang ditemukan sama Kiai Imaduddin itu apa? Tidak ada ketersambungan antara Ubaidillah ke Imam Ahmad. Dibuatlah suatu penelitian, dibuatlah suatu karya tulis ilmiah, dibuatlah suatu tesis, ya. Kalau S1 namanya skripsi, kalau S2 namanya tesis, kalau S3 namanya disertasi. Dibuatkanlah itu sama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dicarilah rumusan masalahnya, ya. Dicarilah metodologi penelitiannya. Termasuk mengambil referensi dari kitab-kitab mazhab terdahulu. Jadi seperti itu. Kalau kata Anda mengatakan suatu karya tulis ilmiah dikaitkan dengan ulama-ulama pendiri NU aja tidak pernah membatalkan mazhab Ba'alwi, ya Anda salah. Ini kan suatu karya tulis ilmiah, kenapa dihubungkan sama pendiri NU? Karya tulis ilmiah batal lagi dengan karya tulis ilmiah. Jangan modal ngeyel. Itu loh, buat suatu penelitian lagi. Tunjukkan bukti kitabnya, tunjukkan referensinya, tunjukkan dalilnya. Dengan Anda membuat karya tulis ilmiah lagi. Sama seperti Kiai Haji Imaduddin. Bukan dengan membuat statement ngalor ngidul gak jelas kayak gitu, saudara. Makanya saya ketawa pas Dr. Sugeng bilang kalau Wafi ini gak cerdas. Ya sama, saya juga mengatakan seperti itu. Emang gak ada kecerdasan sama sekali. Nah, jadi seperti itu ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.